firman Tuhan itu adalah firman dari Allah. Ya, tidak main-main. Kita harus selalu mendasari setiap hari dengan firman Tuhan. Kita akan share screen, ya. Oh, sebentar. Bentar ya, saya siapkan screen-nya. Ya, firman Tuhan hari ini tentang Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan ini luar biasa buat kita, karena ini berisi janji Tuhan, ya. Saya berharap semua percaya dengan janji Tuhan. Ya, Tuhan menjamin kita jangan takut. Ya, ada di sini yang masih takut, ya. Takut itu banyak hal, teman-teman. Takut dimarahi, ya kan? Takut sendirian, atau takut pada setan. Macam-macam takut, ya. Tapi Tuhan, ya, meneguhkan kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kalian percaya disertai Tuhan sampai hari ini? Tuhan menyertai kita dalam wujud apa penyertaan Tuhan? Tuhan menyertai kita dalam wujud yaitu mengutus malaikatnya. Ya, tidak main-main loh ya. Anak Tuhan itu adalah bait Allahnya Tuhan. Ya, pernah kita bahas kan. Ketika kita percaya Tuhan, ada roh Allah dalam hati kita. Nah, berarti ada malaikat yang menyertai anak-anak Tuhan. Luar biasa tidak? Ya kan? Tidak kelihatan malaikat, ya, tidak kelihatan. Malaikat itu wujudnya roh. Setan juga itu malaikatnya memberontak, wujudnya roh. Jadi setan dengan malaikat itu selevel. Ya, tidak kelihatan. Tapi setan itu adalah malaikat jahat yang mengikut Lucifer, iblis. Nah, tapi malaikat yang baik yang menyertai kita yang diutus Allah. Ya. Ya, jadi teman-teman janganlah takut karena Allah menyertai kita dengan mengutus malaikat. Ya, jangan bimbang. Loh, Allah mengajar kita jangan bimbang. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu dalam memutuskan segala sesuatu, ya. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Ada 3 hal yang dilakukan Tuhan, meneguhkan kita, menolong, dan memegang. Ya kan? Jadi jangan takut menjalani hari-hari bersama Tuhan. Ingat, hari-hari yang kita lalui adalah jahat. Setiap hari ada kesusahan sendiri. Besok ada kesusahan sendiri. Tapi percayalah, ketika kita menjalani hari-hari bersama Tuhan, ya, kita ada kekuatan dari Allah. Ya, ada masalah, oke. Tapi ingat, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas dari masalah dan cobaan. Tapi percayalah, pada saat kita dicobai, tidak akan melebihi kekuatan kita dan Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, makanya Yeremia 17:7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita harus percaya penuh setiap hari atas penyertaan Tuhan. Ya, jangan merasa sendiri menjalani hidup ini ya. Meskipun ada orang tua, ada satu sosok yang tidak kelihatan yang menyertai kita, yaitu Roh Allah. Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi yang menyertai kita. Hebat tidak kita ya? Jadi kita ini sebenarnya manusia luar biasa, nggak main-main ya.
Jangan menganggap diri kalian itu kecil, nggak ada apa-apanya. Jangan. Kita ini anak hebat, manusia hebat kita ini. Ya. Ada kuasa yang timbul dalam diri kita. Loh. Kuasa dari mana? Kuasa Allah. Karena ada roh Allah dalam hati kita, maka setiap anak Tuhan ada kuasa di dalamnya. Ya. Contohnya, kuasa apa? Kata-kata kita loh, anak Tuhan itu nggak main-main. Bisa mengeluarkan berkat atau kutuk. Nah, ya, jadi hati-hati dengan lidah kita. Itu kuasa loh ya. Dan anak Tuhan juga punya kuasa untuk menggerakkan malaikat. Belum pernah nyoba? Menggerakkan malaikat itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita dekat sama Tuhan. Malaikat loh bisa diperintah oleh manusia. Karena manusia itu gambar dan rupa Allah. Ya, manusia sampai ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus itu karena manusia berharga. Sebab itu kita jangan main-main dengan dosa ya. Allah sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Masa kita selalu hidup dalam dosa? Ya, tidak takut sama Tuhan, berbuat dosa. Jangan ya. Jangan membuat sedih Tuhan, jangan membuat kecewa Tuhan. Ya, jadi percayalah bahwa hidup ini Tuhan selalu menyertai kita, meneguhkan, menolong, memegang, membawa kemenangan. Jadi kita adalah orang-orang pemenang, bukan orang-orang yang kalah. Ya, saya ingatkan teman-teman. Jadi kalian jangan merasa diri kalian tuh mengerjakan sesuatu kok nggak bisa. Saya ini kok nggak pinter. Itu orang-orang yang nggak punya semangat, merasa kecil. Jangan ya. Jangan sanggup melakukan perkara yang besar. Jangan sanggup memakai kita untuk melakukan hal yang besar ya. Oke. Ingat kita adalah anak-anak pemenang sama Tuhan ya. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini firman-Mu sangat meneguhkan kami. Kami dikuatkan. Ya, semangat hidup kami kembali dipulihkan. Kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar, pencipta langit dan bumi yang sekarang tinggal dalam hati kami, menyertai kami sepanjang hari kami. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu sepanjang hari ini, berkat dan perlindungan. Kami mau belajar Tuhan, bila apa yang kami pelajari hari ini memberkati kami, beri kami semangat untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih untuk pengetahuan yang kami dapat hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Ya teman-teman, saya ganti screen lagi ya, kita stop dulu. Nah, kita masuk ke dalam ini ya, pembelajaran. Tekan share screen. Nah, pembelajaran 2, subtema 2, tema 2. Teman-teman, sebelum kita masuk pelajaran lebih lanjut, saya ingatkan nanti teman-teman ada penilaian harian tugas IPA dan IPS. Masih sama dalam bentuk link Google Form. Ya, link Google Form. Kalau dulu kuisis, sekarang kita Google Form. Karena Mister ingin kalian menguasai berbagai aplikasi ya, berbagai metode pekerjaan. Kuisis sudah pinter, sekarang Google Form. Nah, saya minta tolong ya dikerjakan nanti. Mister sudah chat di grup anak dan orang tua ya. Ada 4 nama yang belum mengerjakan tugas PPKN BI. Kalau sudah, saya berharap ya segera dikerjakan yang belum masuk Mister. Kalau sudah, puji Tuhan. Seingat Mister itu ada 4 nama.
Indi sudah, Mister sudah cek. Queen, ya. Kemudian Adriel, ya. Satu lagi saya lupa, ya. Tapi saya berharap segera yang belum, ya. Karena itu Mister akan ambil nilai untuk pengetahuanmu. Oh, Miana. Kalau sudah semua, puji Tuhan, ya. Tolong jangan terlambat. Ya, begitu link diberi langsung dikerjakan, ya. Saya nggak ingin IPA-IPS ini ada yang terlambat juga. Seakan-akan tidak merespon Mister gitu loh, sampai terlambat itu. Jadi tolong HP selalu dibuka ya, grup ya, HP grup gitu ya. Family sama orang tua. Begitu ada tugas apapun segera dikerjakan. Apakah kalian sudah membuka chat hari ini, chat pembelajaran Mister? Ya, Mister sudah share pembelajaran chat ya, pembelajaran 2. Kita hari ini belajar BI, IPA, dan SPDB ya. Nah, silakan dibuka itu ya pembelajarannya. Tapi hari ini kita Zoom, nah kita langsung bahas juga ya. Nah, ini tentang asma teman-teman, gangguan pernapasan. Adakah teman-teman yang mempunyai gangguan pernapasan? Ya, kalau ada, jangan khawatir, pasti semua bisa disembuhkan ya. Ini contoh kakek Husin ya, sakit asma ini ya. Wah, kasihan beliau ya. Mana-mana selalu membawa botol penyemprotan obat, botol penyemprot obat dalam spray ya. Di obat dimasukkan ke dalam botol ya. Begitu sesak napas, langsung botolnya disemprotkan spraynya, langsung lega kembali. Nah, itu akhirnya akan ketergantungan. Teman-teman lihat ini, penyebabnya ini ya, bisa udara, pencetus alerginya itu bisa udara dingin, rambut, bulu binatang bisa ini ya, kotoran, debu atau tekanan psikologis. Nah, gejalanya ini lihat ada bisa batuk-batuknya tuh malam atau pagi ya. Sesak napas, napas berbunyi. Jadi kalau narik napas tuh ngik, narik napas lagi ngik, waduh ya. Jadi kayak alat musik ya. Nah, rasa berat di dada. Oh, dada rasanya ada yang menekan, sesak. Dahak sulit keluar. Nah, ini. Nah, kalau kondisi yang berat, kalau sudah berat asmanya, waduh, batuknya itu nggak berhenti-berhenti nih ya. Napasnya berat, ngos-ngosan ya, tersengal-sengal ya. Akhirnya apa? Kulit kebiruan karena kekurangan oksigen ya. Nah, ini bahaya ini kalau nggak cepat ditolong ya. Kondisi kritis ini kalau sudah kebiru-biruan ya. Kalau oksigen itu sangat dibutuhkan teman-teman ya. Karena tubuh kita ini butuh oksigen untuk pembakaran, menghasilkan energi ya. Apalagi kalau otak kita, pembuluh darah yang di otak kita, kemudian organ otak kita kekurangan oksigen itu bahaya. Ya. Bisa pingsan misalnya ya. Dan sebagainya. Nah, ini sulit tidur ya karena terganggu terus ya. Dan seterusnya. Oke, teman-teman. Cukup diketahui aja teks itu. Nah, tugas teman-teman adalah menjawab 7 pertanyaan ini. Teman-teman menjawab 7 pertanyaan ini ya. Diskusi dengan keluarga ya. 1 sampai 7 ini dikerjakan di mana? Dikerjakan di buku tulis tematik. Ya, buku tulis tematik ya. Jangan di buku paket karena pasti tidak cukup. Akhirnya tidak rapi ya. Saya minta tolong di buku tulis tematik diberi keterangan ya. Halaman berapa? 58. Ditulis halaman 58, pembelajaran 2.
tema 2, subtema 2 ya. Jadi jelas identitasnya. Oke. Kemudian teman-teman lihat di buku. Siapa yang bertanya? Halo. Jesslyn, Mister. Ya, Jesslyn. Apa Jesslyn? Mister. Dikerjakan buku tulis tematik ya, Jesslyn. Ya, selesai. Ya, yang di buku tema itu ditulis lagi, Mister. Soalnya, puji Ya. Tuhan, kalau tulis lagi soalnya, jadi jelas tidak terpisah ya. Oke. Nah, ini Mister sudah siapkan link. Teman-teman lihat, Mister sudah siapkan link tentang influenza, bronkitis, pneumonia. Ya, linknya nanti dibuka teman-teman, dibaca. Di situ ada penyebab, kemudian gejala, ada pengobatan ya teman-teman. Influenza, bronkitis, sama pneumonia. Setelah dibaca, teman-teman nanti tuangkan ke dalam worksheet. Di announcement sisau itu ada bagan, singkat Mister bagan. Nah, bagannya diisi ya tentang influenza, bronkitis, dan pneumonia. Oke, silakan di print atau disalin tulis tangan di kertas HVS putih ya. Oke, ini teman-teman perlu mengerjakan ini. Saya tahu apa itu influenza, bronkitis, pneumonia. Semuanya penyakit menular teman-teman ya. Nah, oke. Paham ya untuk tugas ini ya, worksheet tentang influenza, bronkitis, pneumonia. Ya, sumbernya dari mana? Mengerjakan link. Tidak ada di chat pembelajaran hari ini ya, dibuka. Oke, teman-teman semakin mahir membuat bagan dan worksheet kan. Nah, ini dibaca saja, teman-teman. Ini, teman-teman kalian akan mengenal tentang properti ya. Properti itu sebenarnya perlengkapan yang dibutuhkan seorang penari. Nah, dengan adanya properti, tarian itu semakin indah dan menarik, ya kan? Nah, ini lihat teman-teman, ada yang pakai topeng, ya, propertinya. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Nah, topengnya itu menggambarkan karakter, teman-teman. Ada yang dibentuk topengnya karakter marah, senyum, tertawa, dan sebagainya. Nah, ini contoh penari tari klono topeng. Ya, ini contoh ini, tari klono topeng ya. Teman-teman bisa amati, dia pakai topeng kan? Topeng itu menggambarkan apa itu wajahnya? Itu adalah menggambarkan apa itu Rahwana. Nah, Rahwana itu kan karakter pewayangan ya. Rahwana itu kan karakter jahat toh. Ingat cerita Ramayana? Ramayana itu kan Rama dan Sinta kan? Iya. Sinta diculik oleh Rahwana. Ya, sampai mereka berperang Rahwana melawan Ramayana. Ya, Ramayana dibantu monyet. Ya. Nah ini topeng ya. Topengnya menggambar karakter yang tabiat buruk ya, penuh dengan hawa nafsu, ya kan, jahat, serakah dan sebagainya. Nah ini topeng tarian dari Cirebon ya, bisa ditambahkan di sebelah ini, tari klono topeng dari Cirebon, Jawa Barat ya. Nah lihat ini juga, ini ada tari piring, tari propertinya menggunakan piring ya. Nah ini membuat tarian piring ini jadi lebih bermakna ya, indah ya. Tari piring dari Minangkabau ditulis Sumatera Barat. Ya, silakan ditulis. Dari Minangkabau Sumatera Barat. Ya.
Nah, kemudian ini ada tari Rangguk Ayak. Pakai apa nih tarian ini? Menggunakan rebana kecil ya, rebana, ya alat pukul ya. Nah itu dari mana? Dari Jambi tarian ini ya, Rangguk Ayak. Jangan ditulis dari Jambi, ya. Nah kalau maknanya sekarang tari piring ini kalian bisa tulis di tempat yang kosong sebelah kiri. Tari piring ini maknanya simbol gerakan bersyukur kepada Tuhan, ya. Simbol gerakan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau yang tari Rangguk Ayak ini maknanya itu menyambut tamu dengan riang gembira, ya. Menyambut tamu, mengiringi tamu. Jadi kalau kita datang ke suatu pesta, ya, kita kan tamu, kita kan disambut oleh tarian Rangguk Ayak. Kalau kita pas di Jambi gitu ya, kita pasti disambut dengan tarian ini, Rangguk Ayak. Kalau Jawa Timur kan juga punya tarian khas untuk menyambut tamu ya, remo kan. Remo itu kan ya, Jawa Timur. Nah, oke. Sekarang penugasannya ya. Penugasannya ini nama properti yang digunakan pada tari piring. Wah, tadi sudah Mister kasih bocoran. Tari apa? Propertinya apa? Piring. Propertinya ada piring, iya. Nama properti yang digunakan tari Rangguk Ayak tadi apa? Rebana. Rebana, betul. Nah, ini dijawab ya 4 pertanyaan ini. Ya, sama dikerjakan di buku tulis tematik, beri halaman 60, pelajaran 2, tema 2, subtema 2 ya, dijawab di buku tulis tematik. Jangan lupa difoto ya, lalu share ke Mister melalui WA. Teman-teman ada lagi tugas ya. Jadi saya jelaskan tugasnya. Teman-teman ini mengerjakan, ini ada link properti tarian daerah teman-teman. Teman-teman ada worksheet lagi yang terakhir, worksheet di non semen sisau ya, ingat worksheetnya selalu Mister di non semen sisau, itu ada worksheet nama tarian, asal daerah, provinsi, sama properti yang digunakan. Coba itu worksheetnya diambil, diisi ya, diisi. Bagaimana sumbernya untuk mengisi? Ingat, 34 provinsi teman-teman ya. Saya minta tolong, 34 provinsi itu pasti mempunyai tarian khas daerah. Ya. Jadi ada 34 nomor nanti. Ya, 34 nama tarian dengan provinsi yang berbeda, teman-teman ya. Paham maksudnya? 34 nomor nama tarian, asal daerahnya berarti 34 provinsi, lalu properti yang digunakan. Jangan double ya, maksudnya double itu misalnya ini kalian daerah istimewa Aceh, ya, kalian mengerjakan 2 tarian, jangan. Aceh kan ada Saman sama Sedati, ya tari Saman sama Sedati, jangan dua-duanya disebutkan. 1 tarian saja, misalnya nomor 1 tari Saman dari asal daerah istimewa Aceh, properti yang digunakan apa? Tari Saman. Ya. Nah, itu kalian tulis. Lalu yang kedua, jangan Aceh lagi. Ganti provinsi lain ya. Dan seterusnya ya. Paham maksudnya ya? Ya, setiap jadi kesimpulannya 1 provinsi 1 tarian. Ya, itu. Jadi ada 34 nomor ya, 34 nama tarian dengan provinsi yang berbeda. Oke ya, Mister tunggu untuk itu tugasnya. Ya.
Nah, ini teman-teman ini nggak usah, kita skip aja tugas ini ya. Kita skip saja. Oke, jadi itu yang Mister jelaskan hari ini. Saya berharap kalian kerjakan sungguh-sungguh tugas hari ini. Ya, kembali Mister ingatkan, dari 32 anak dari kalian masih ada yang tidak share tugas mulai Senin sampai Rabu. Nggak tahu Mister ya, kenapa tidak share tugas. Masa setiap hari Mister selalu menanyakan, ayo mana share tugasnya, tematik, ya. Nah, jadi kalau kalian selalu digitukan oleh Mister akhirnya berpikir kalian itu sudah kelas 5, kok seperti anak TK, ya. Harus diingatkan kewajibannya terus, ya. Apa maksudnya ya? Udah kelas 5 itu tahu tugas dan tanggung jawabnya. Ya, tanpa disuruh, oh ya hari ini saya ada tugas, segera saya selesaikan, segera saya share ke Mr. Roni. Nah, foto tugas saya baik buku tulis atau buku tema, ya, itu. Nggak harus Mister mengingatkan, ya. Oke, saya tidak akan berhenti mengingatkan kalian sampai kalian menjadi anak yang bertanggung jawab, ya. Saya ingin tahu sejauh mana kalian mau diingatkan Mister, ya. Bahkan ada yang nggak mau diingatkan Mister, nggak apa-apa, ya. Nggak mau diingatkan Mister, HP-nya di-chat, dipanggil, ditelepon Mister, nggak ada balasan. Oke, nggak apa-apa. Tapi Mister sudah melakukan yang terbaik buat kalian. Sudah mengingatkan chat dan telepon langsung, nggak ada balasan. Mister tetap mengasihi kalian, ya. Tapi saya berharap tidak seperti itu, ya. Ayo kita sama-sama menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing, ya. Mister sebagai guru, kalian melakukan tugas, berusaha yang terbaik melayani kalian meskipun lewat daring. Kalian sebagai siswa, lakukan tugas kalian belajar dengan baik, begitu ya. Seimbang gitu ya. Dampaknya apa? Kalau kita bisa kerjasama. Dampaknya nilai kalian, prestasi kalian akan sangat memuaskan. Dapat nilai A, ya. Layak mendapat nilai A. Ya. Ayo, kalau kalian ingin mendapat nilai A di rapot semester 1 ini, lakukan tugas tanggung jawab kalian dengan baik. Ya. Jangan malu bertanya kalau tidak tahu tugasnya itu ya. Dan share itu digunakan, dimanfaatkan. Ya. Jadi saya sedih kalau kalian diberi tugas, nggak paham, diam saja. Ya, saya kadang nggak ngerti tugas tanggung jawabnya. Gitu. Ya, ayo jadi anak yang kreatif, aktif, dan inovatif. Itu anak zaman now itu ya. Anak yang hebat, ya. Yang mau ya bersaing di zaman era milenial ini. Ya, oke, itu pesan Mister. Nah, saya ingatkan ya teman-teman, nanti di sesi 2 itu Inggris, sesi 3 itu matematika. Mister Ferry sama Mister Roni ceng jadwal. Jadi nanti sesi 3 matematika. Lalu saya ingatkan hari ini ada ulangan pecahan, belajar ya. Mister Ferry akan berikan ulangan. Ulangannya di sesi 3 ya, student care. Harus ikut. Kalau tidak nanti nilai kalian 0 ya. Saya beri semangat kalian untuk ikut ulangan ya. Buat bangga orang tua. Ya. Yang untung ya kalian sendiri ya kalau nilai baik. Oke, nanti waktu belajar saya minta tolong semangat perhatikan Mr. Ferry waktu menerangkan matematika. Tidak paham bertanya. Gitu ya, aktif. Oke. Saya kira itu dari Mister. Ada yang tanyakan sebelum Mister akhiri? No? Puji Tuhan. Kita berdoa ya. Saya minta tolong temanmu berdoa. Leonita,
Silakan pimpin doa teman-teman, Leonita. Ayo. Dinyalakan speakernya. Leonita, dinyalakan speakernya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal sampai akhir. Habis ini kami ingin Zoom lagi ya Tuhan, tolong berkati kami supaya tidak ada gangguan jaringan. Amin. Amin, puji Tuhan. Sampai jumpa ya. Tuhan berkati. Amin, 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 amin. Dadah. Amin, amin. Ya. Berkati. Ya. Oke.